Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Holida Rahakbau, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Teknik budidaya perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis pada bak beton. Simak video yang berikutnya ya. Kita masuk ke pembahasan, di mana yang pertama itu latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain memiliki daratan dengan kondisi tanah yang subur, sangat cocok untuk bidang pertanian. Indonesia juga dikelilingi laut yang sangat luas dan memiliki potensi yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Dan potensi ini sangat cocok untuk dikembang dalam bidang perikanan, terutama dalam usaha budidaya. Pada dasarnya, usaha budidaya perikanan di Indonesia terbagi atas 3 kelompok, yaitu usaha budidaya perikanan air tawar, usaha budidaya perikanan air payau, dan usaha budidaya perikanan air laut. Dari ketiga usaha perikanan tersebut, usaha budidaya perikanan laut kini mulai dilirik untuk dikembangkan. Usaha budidaya ini menjadi salah satu usaha yang dapat memberikan alternatif sumber penghasilan untuk meningkatkan taraf hidup pembudidayaan ikan. Apabila usaha budidaya ini berkembang, maka hasil produksi dapat ditingkatkan baik jumlah maupun mutunya. Dampak lebih lanjut dari usaha ini adalah kesejahteraan masyarakat pembudidayaan ikan mengalami peningkatan. Di samping itu, negara sudah tentu diuntungkan oleh usaha perikanan adanya peningkatan jumlah devisa sebagai hasil ekspor produk perikanan. Dari sekian banyak jenis ikan air laut yang dikembangkan, salah satunya adalah ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis. Pada saat ini, ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis memiliki nilai jual yang harganya sangat tinggi karena harganya relatif mahal, baik untuk pasar lokal maupun ekspor, dan permintaan terhadap ikan ini juga sangat banyak. Sementara itu, permintaan pasar akan ikan ini belum dapat dipenuhi secara keseluruhan karena belum banyak pembudidayaan yang mampu membudidayakan ikan ini dalam skala besar. Hal ini disebabkan ketersediaan benih ikan ini masih sangat minim. Oleh karena itu, banyak pembudidayaan hanya mengandalkan benih ikan kerapu hasil tangkapan dari alam, sedangkan ketersediaan benih ikan ini di alam jumlahnya sedikit dan semakin lama semakin berkurang dan dikhawatirkan akan habis dan punah. Dengan demikian, pengembang usaha budidaya kerapu tikus Chromileptes altivelis terutama dalam usaha pembenihan atau penyediaan benih memiliki prospek yang baik. Namun, untuk melakukan usaha pembenihan ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis bukan merupakan hal yang gampang dan dapat dilakukan secara asal-asalan, tetapi usaha ini butuh ketelitian, kesabaran, dan didukung beberapa faktor menunjang keberhasilan suatu usaha pembenihan seperti kondisi serta faktor lain yang berkaitan dengan usaha pembenihan. Faktor yang paling utama yang harus dimiliki agar dapat melakukan usaha pembenihan ikan kerapu Chromileptes altivelis yaitu ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Adapun tujuan yang diperoleh yaitu memperoleh pengetahuan tentang teknik budidaya ikan kerapu tikus pada kolam beton. Selanjutnya yaitu tentang biologi ikan kerapu tikus atau Chromileptes altivelis. Yang pertama, klasifikasi. Menurut BBAP Situbondo 2007, klasifikasi ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis adalah sebagai berikut. Yang pertama, filum Chordrata, subfilum Vertebrata, kelas Osteichthyes, subkelas Achinopteryx, ordo Perchomorphi, subordo Perchoidea, famili Serranidae, subfamili Epnipelinae, genus Chromileptes, dan spesies Chromileptes altivelis. Selanjutnya yaitu morfologi. Cordy dan Gufran 2001 menyatakan bahwa ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis mempunyai kepala yang datar hampir mirip dengan kepala bebek, sehingga dikenal juga sebagai ikan kerapu bebek. Adapun mulut atau moncongnya meruncing menyerupai moncong tikus, sehingga ikan ini disebut juga ikan kerapu tikus. Sirip-sirip ikan kerapu tikus membulat, sirip punggung tersusun dari 10 jari-jari keras dan 17 sampai 19 jari-jari lemah.
ikan kerapu tikus bisa mencapai panjang 70 cm bahkan lebih. Namun, ikan kerapu tikus untuk dikonsumsi biasanya berukuran 30-50 cm menurut Corey dan Gufran 2001. Selanjutnya yaitu penyebaran dan habitat. Paimin 2000 mengemukakan bahwa ikan kerapu tikus hidup di kawasan terumbu karang di perairan dangkal hingga 100 meter di bawah permukaan laut. Selain perairan karang, lokasi kapal tenggelam juga merupakan rumpun yang nyaman dan mereka berdiam di lubang-lubang karang menempel pada dinding-dinding karang atau rumpun-rumpun yang relatif rendah. Paimin 2000 juga mengemukakan bahwa gerak ruangnya sempit dan biasanya membentuk gerombolan yang tidak terlalu besar. Daerah penyebarannya di Indonesia antara lain di wilayah Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, Teluk Banten, Lubuk Banggai, Teluk Temini, Ambon, Ternate, Kepulauan Seribu, Bangka Belitung, Lampung Selatan, dan kawasan lainnya. Kerapu tikus mudah hidup di perairan karang pantai dengan kedalaman 0,5 sampai 3 meter. Habitat favoritnya adalah perairan dengan pasir, perairan dengan dasar pasir yang berkarang, yang tumbuh pada lamun atau seagrass. Selanjutnya menginjak dewasa akan bergerak ke perairan yang lebih dalam antara 7 sampai 40 meter. Perpindahan berlangsung pada siang dan sore hari, menurut Paimin 2000. Kerapu tikus juga merupakan salah satu ikan laut komersial yang mulai dibudidayakan baik untuk pembenihan maupun pembesarannya. Parameter-parameter ekologis yang cocok untuk pertumbuhan ikan kerapu tikus yaitu temperatur antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius, salinitas 30 sampai 33 ppt, kandungan oksigen terlarut atau DO lebih dari 3,5 ppm dan pH antara 7,8 sampai 8,0 menurut Paimin 2000. Selanjutnya, siklus reproduksi dan perkembangan gonad. Menurut Antoro DKK 1999, ikan kerapu tikus bersifat hemaprodit protogin, yaitu pada masa perkembangannya mencapai dewasa atau matang gonad, berjenis kelamin betina dan akan berubah menjadi jantan apabila ikan tersebut bertambah besar atau bertambah tua umurnya. Fenomena perubahan jenis kelamin pada ikan kerapu tikus sangat erat kaitannya dengan aktivitas pemijahan, indeks kelamin, umur, dan ukuran. Ikan jantan yang beratnya 1-2 kg sudah mampu menghasilkan sperma tetapi belum fungsional, sedangkan sperma yang dihasilkan oleh induk jantan dengan berat 2,5 kg atau lebih telah mampu membuahi telur yang dihasilkan untuk betina. Pada umumnya, kerapu bersifat soliter, tetapi pada saat memijah bergerombol. Di perairan Indonesia, Pasifik, puncak pemijahan berlangsung beberapa hari sebelum bulan purnama pada malam hari. Dari hasil pengamatan wilayah Indonesia, musim pemijahan ikan kerapu tikus terjadi pada bulan Juni, September, dan November, menurut Antoro DKK 1999. Selanjutnya yaitu teknik budidaya ikan kerapu tikus atau Promyleptes altifelis. Hal yang pertama yang perlu disiapkan yaitu bak pemeliharaan induk. Bak yang digunakan adalah bak terkontrol yang terbuat dari beton dan berbentuk persegi dengan panjang 4,2 meter, lebar 3 meter, dan ketinggian 1,5 meter. Bak ini dilengkapi dengan saluran inlet, outlet, dan 9 buah aerasi. Pencucian bak dilakukan setiap hari. Bak induk dicuci dari kotoran lumpur dan lumut yang menempel. Sebelum dicuci, air bak dibuang hingga ketinggian air tinggal 30 cm dan induk-induk dipindahkan ke dalam bak kecil. Bak yang telah dikeringkan kemudian dicuci dengan cara menyiramkan kaporit. Bak kemudian disikat dan dibilas sampai bersih dan dibiarkan sampai kering. Setelah kering, bak diisi air laut seperti keadaan semula. Setelah bak terisi, induk lalu dipindahkan kembali ke dalam bak tersebut untuk menjaga agar bak induk tetap bersih setiap hari setelah diberi pakan. Saluran outlet dibuka agar kotoran dan sisa pakan terbuang. Selanjutnya yaitu seleksi induk.
di mana induk Craputicus chromileptes altifelis yang dibesarkan hingga menjadi induk. Induk yang dipelihara di bak terkontrol saat ini berjumlah 13 ekor, terdiri dari 4 ekor jantan dan 9 ekor betina, sehingga ukuran panjang dan berat tidak dapat dijadikan sebagai indikator perubahan jenis kelamin pada induk seperti disampaikan oleh Chua dan Teng dalam Zainab tahun 1994 bahwa ikan Craputicus akan matang kelamin apabila mempunyai berat 1,5 sampai 2,5 kg untuk betina dan akan menjadi jantan setelah mencapai berat 2,5 kg atau lebih. Seleksi induk dilakukan untuk mengecek jumlah induk jantan dan betina yang terdapat di dalam bak. Pengecekan induk dapat dilihat dari ciri-ciri luar induk. Induk jantan memiliki 2 lubang genital dan agak menonjol, sedangkan induk betina memiliki 3 lubang genital dan tidak menonjol. Ikan Craputicus chromileptes altifelis termasuk ikan hemaprodit protogini, di mana pada awal kehidupan sampai dewasa berjenis kelamin betina dan ketika melewati masa dewasa sampai akhir hayatnya berjenis kelamin jantan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Antoro DKK tahun 1999. Ikan Craputicus bersifat hemaprodit protogini, yaitu pada masa perkembangannya mencapai dewasa atau matang gonad, berjenis kelamin betina dan akan berubah menjadi jantan apabila ikan tersebut bertambah besar atau bertambah tua umurnya, yaitu pemijahan, di mana induk jantan dan induk betina yang telah matang gonad kemudian dimasukkan ke dalam bak pemijahan yang sebelumnya telah dibersihkan dan diisi air. Pemijahan Craputicus chromileptes altifelis yang dilakukan adalah pemijahan secara alami. Biasanya pemijahan akan berlangsung selama kurang lebih 6-7 hari dalam satu kali periode pemijahan. Pemijahan ini berlangsung antara pukul 21.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 03.00 waktu Indonesia Timur. Menurut Mustasim et al. 2004 menambahkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemijahan induk ikan kerapu. Pertama adalah faktor teknis yang adalah faktor non-teknis yang meliputi musim pemijahan, letak geografis, dan kondisi lingkungan di mana induk berada. Selanjutnya adalah penanganan telur. Induk-induk yang telah memijah dapat ditandai dengan terciumnya bau yang sedikit amis. Telur-telur yang telah terbuahi kemudian akan melayang atau mengembang di permukaan air dan telur-telur yang tidak terbuahi atau gagal cenderung akan tenggelam ke dasar bak atau kolam. Telur yang di permukaan inilah yang harus segera diangkat menggunakan seser, kemudian dimasukkan ke dalam ember yang telah diisi air untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan larva. Pemanenan telur dilakukan pada pagi hari antara pukul 07.00 sampai 08.00 waktu Indonesia Timur. Pemanenan harus dilakukan secara hati-hati agar perkembangan embrio tidak terganggu sehingga dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Selanjutnya yaitu pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva dilakukan menggunakan bak beton yang mempunyai ukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,5 meter. Sebelum melakukan pemeliharaan larva, yang harus dilakukan adalah persiapan bak. Persiapan bak meliputi pencucian bak dan perangkat aerasi, pembilasan bak, pemasangan perangkat aerasi, dan saluran outlet, serta pengisian air. Pencucian bak menggunakan kaporit. Larutan tersebut disebar ke sekeliling bak secara merata menggunakan gayung, lalu dibiarkan selanjutnya disikat dan dibilas. Selain bak terpal, penutup bak juga harus dicuci. Pencuci ini dilakukan dengan cara disikat, dibilas lalu dijemur. Sementara itu, pencucian perangkat aerasi yang terdiri atas selang dan batu aerasi dilakukan dengan merendam seluruh perangkat tersebut ke dalam larutan kaporit. Dibiarkan selama 1-2 hari, kemudian dibilas dan dijemur. Pembilasan bak, pemasangan perangkat aerasi dan pipa saluran outlet, serta pengisian air biasanya dilakukan pada waktu yang sama. Pembilasan bak bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kaporit yang telah dicuci. Pada dasarnya, pada saat penebaran larva tidak dilakukan aklimatisasi karena air yang berada di bak pemeliharaan dan penetasan berasal dari sumber yang sama sehingga kualitas air juga relatif sama, dan bak yang digunakan untuk pemeliharaan dan penetasan merupakan bak yang sama. Langkah selanjutnya yaitu tentang nutrisi dan pakan. Pakan yang diberikan berupa ikan ruca, jenis ikan cakalang, dan ikan puri. Pakan disimpan dalam lemari pendingin guna mempertahankan kualitas agar tetap baik.
Sebelum diberikan terlebih dahulu, pakan ini direndam ke dalam air guna mencairkan es-es yang terdapat pada pakan. Pakan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap kematangan gonad dan kualitas telur yang dihasilkan. Pakan yang baik harus mempunyai syarat tepat mutu, jumlah dan waktu. Menurut Elliot tahun 1979, perkembangan gonad pada induk terjadi jika terdapat kelebihan energi untuk pemeliharaan induk. Selain pakan, ikan rucat dan cumi, induk juga diberikan vitamin C dan vitamin E berbentuk kapsul dan spirulina berbentuk tablet. Menurut Wardoyo dan Muksin tahun 1990, vitamin E dapat memperlancar kerja fungsi sel-sel kelamin dengan bertambah fungsi hormon gonadotropin serta menguatkan jaringan gonad dan dapat meningkatkan kualitas telur. Vitamin diberikan 2 kali dalam seminggu, sementara spirulina diberikan setiap hari. Vitamin dan spirulina diberikan dengan cara menyelipkan ke dalam tubuh ikan ruca atau cumi. Selain itu, pakan diberikan pada pagi hari dan diberikan secara terus-menerus sampai induk kenyang atau ad libitum pada satu titik. Salah satunya, kunci keberhasilan hidup larva adalah adanya pasokan makanan dari luar setelah cadangan makanan di tubuh larva habis. Menurut Slamet DKK 1996 mengemukakan bahwa larva yang baru menetas mempunyai kuning telur atau yolk, dan pada ujung kuning telur terdapat butiran minyak dan berfungsi sebagai cadangan makanan larva. Pemberian pakan pertama dimulai sejak larva berumur D4. Selanjutnya adalah pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air pada bak induk kerapu tikus atau Chromileptes altivelis menggunakan sistem air mengalir 24 jam. Air masuk melalui saluran outlet yang terdapat di permukaan bak, kemudian keluar melalui saluran outlet yang terdapat di dasar bak. Air yang masuk ke dalam bak berasal langsung dari pompa air utama, sehingga sebelum dimasukkan terlebih dahulu difilter untuk meminimalisir lumpur atau kotoran-kotoran lainnya agar tidak ikut masuk ke dalam bak. Filter ini terdiri atas pasir, arang kayu, dan arang tempurung. Pengukuran dilakukan setiap hari sebelum dilakukan pembersihan dan pergantian air. Adapun parameter kualitas air yang diukur seperti suhu, salinitas, kelarutan oksigen atau DO, dan pH. Adapun hasil pengukuran parameter kualitas air yaitu suhu berkisar 28 sampai 29 derajat, salinitas 27 sampai 30 ppt, DO 2,0 sampai 5,0 ppm, dan pH 7 sampai 7,5 pH. Pengukuran dilakukan setiap hari sebelum dilakukan pembersihan dan pergantian air. Adapun parameter kualitas air yang diukur seperti suhu, salinitas, kelarutan oksigen atau DO, dan pH. Adapun hasil pengukuran parameter kualitas air adalah suhu berkisar 28 sampai 29 derajat Celcius, salinitas 27 sampai 30 ppt, DO 2,0 sampai 5,0 ppm, dan pH 7 sampai 7,5. Kontrol hama dan penyakit pada ikan kerapu tikus atau Chromileptes altivelis. Hama dan penyakit yang terdapat pada pembenihan ikan kerapu tikus Chromileptes altivelis yaitu penyakit ektoparasit. Penyakit ini sering menyerang indukan kerapu. Ektoparasit ini adalah sejenis parasit yang hidup di permukaan bagian luar tubuh ikan kerapu. Pencegahan dan pengobatan dilakukan menggunakan air tawar. Air tawar dipakai untuk merendam induk-induk dengan tujuan agar parasit-parasit yang menempel pada tubuh induk mati, karena ada sebagian parasit yang hidup di air laut yang akan mati setelah terkena air tawar. Yang terakhir yaitu tentang panen. Pemanenan dilakukan ketika larva telah mencapai umur D35 sampai D40 atau berukuran 1,5 sampai 2 cm. Pemanenan bertujuan untuk memindahkan larva yang telah menjadi benih ke proses pendederan. Sementara itu, selama proses pemanenan juga dilakukan grading. Bak benih yang digrading diturunkan air hingga mencapai 30 cm. Benih ditangkap menggunakan serok lalu dipindahkan ke baskom dan dibawa ke tempat grading. Tempat grading berupa bak fiber bulat yang biasanya juga digunakan untuk pemeliharaan benih untuk pendederan. Benih kemudian digrading. Setelah dipisahkan, selanjutnya benih siap ditebar di bak
pendederan sesuai ukurannya. Dari hasil grading, hampir 20% ukuran benih kecil atau belum mencapai ukuran 1,5 cm. Hal ini disebabkan karena pada masa pemeliharaannya kurang memperoleh pakan akibat kalah dalam persaingan perebutan pakan tersebut sehingga pertumbuhannya terhambat. Dengan demikian, maka pemeliharaan selama larva sudah mendekati berhasil karena 80% benih telah sesuai ukuran untuk dipanen. Pun kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembuatan tugas ini adalah: yang pertama, dari hasil pembuatan makalah ini dapat diambil kesimpulannya yaitu: yang pertama, tahapan pada pembenihan meliputi pemeliharaan induk, seleksi induk, pemijahan, penanganan telur, pemeliharaan larva, nutrisi pakan, mengelola air, kontrol hama penyakit, dan panen. Yang kedua, jumlah induk berkisar 13 ekor terdiri dari 4 ekor jantan dan 9 ekor betina. Yang ketiga, pakan yang diberikan selama pemeliharaan induk dan larva yaitu ikan ruca, ikan cakalang, dan pakan buatan, serta penambahan vitamin C dan natur E. Yang keempat yaitu pengukuran parameter kualitas air meliputi pengukuran suhu, salinitas, pH, dan kelarutan oksigen atau DO. Yang kelima, hasil pengukuran kualitas air yaitu suhu berkisar 28 sampai 29 derajat Celcius, salinitas 27 sampai 30 ppt, pH 7 sampai 7,7 dan DO 2 sampai 5 ppm. Adapun saran yang diperoleh yaitu keberhasilan dalam usaha pembenihan ikan Craputicus chromileptes altifelis tidak lepas pada pengelolaan manajemen usaha tersebut. Oleh karena itu, perlu diterapkan manajemen usaha yang baik guna mencapai suatu usaha pembenihan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.